20 Oktober 2004. Hari ini bagi SBY dan keluarga adalah hari yang sangat istimewa, juga hari yang bersejarah. SBY mengucapkan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Rakyat berharap pemimpin barunya bisa segera mengubah keadaan dan bisa berbuat apa saja, seperti Superman. Namun, tidak ada kata tidak siap. Tanggung jawab ada di pundak SBY sejak hari itu. Baru setapak SBY selaku presiden melakukan program 100 harinya. Aceh dan Nias diguncang dahsyatnya tsunami. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada awal periode pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 silam, sebagian wilayah Indonesia yang berada di Sumatera dihantam ganasnya tsunami. Beliau pun tak lama berlarut dalam rasa duka. Selang waktu beberapa tahun, beliau mampu membuat bangkit Indonesia dari keterpurukan, terutama dari segi fundamental makroekonomi, yakni utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan solid. Fundamental yang kuat ini didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an, dan meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global pada tahun 2008 hingga 2009 tanpa masalah yang berarti. Hal inilah yang menjadikan kepemimpinan beliau diharapkan berlanjut hingga periode selanjutnya. Pada periode kedua di masa kepemimpinannya, kendati kinerja makroekonomi masih kuat, namun dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Hal ini dikarenakan dia gagal untuk mendorong reformasi struktural yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Contohnya seperti penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Namun, secara keseluruhan, pada masa kepemimpinannya, ia berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi, dan karenanya meletakkan dasar yang kuat bagi orang lain untuk melanjutkan pembangunan negara selanjutnya. Pada 13 April 2013, Presiden SBY mengirimkan kicauan pertamanya di akun Twitter pribadinya, @sbyudhoyono. Akun Twitter ini dikelola sendiri oleh SBY bersama stafnya. Tanda kicauan dari Presiden langsung adalah SBY pada setiap akhir kicauannya. Kicauan pertama Presiden SBY adalah, "Halo Indonesia, saya bergabung ke dunia Twitter untuk berbagi sapa, pandangan, dan inspirasi. Salam kenal SBY." Melalui Twitter inilah Presiden berharap dapat semakin mendengarkan keluh kesah masyarakat. Dirinya juga menyatakan siap dicibir di Twitter oleh para pengguna. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah mendapati ada pihak-pihak yang berusaha merusak netralitas TNI dan Polri. Yudhoyono menegaskan perwira yang ingin berpolitik harus keluar dari satuannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram mengetahui ada kekuatan politik yang mencoba mengganggu netralitas TNI Polri. Pihak tersebut mencoba menarik anggota TNI Polri aktif untuk berpolitik. Mereka bahkan mengumpamakan Yudhoyono sebagai kapal karam yang sudah harus ditinggalkan. SBY dikenal publik sebagai sosok presiden yang berkarismatik, tampan, dan gagah. SBY selalu tampil dengan penuh kewibawaan dan sopan santun. Etika ini SBY tunjukkan dari gerak-gerik dan tutur katanya. Bahkan ketika menunjukkan ekspresi marah maupun tidak puasnya, SBY selalu merendahkan suaranya. Dari media sosialnya, kita bisa melihat SBY selalu menulis kata demi kata dengan penuh pertimbangan. Sedangkan dari penampilannya, SBY selalu tampak berpakaian rapi dan sopan. Bahkan rambut beliau selalu terlihat sama rapi dari waktu ke waktu. Mari tiru sisi positif SBY sebagai contoh penerapan etika publik yang baik dengan di ASN beraneka.
Sejarah kemudian mencatat, fiskal, APBN, dan ekonomi Indonesia bisa diselamatkan dari krisis harga minyak dunia dengan cara menaikkan harga BBM sebesar 140%. Hasilnya nyata, ekonomi Indonesia tahun-tahun setelah itu tumbuh dengan baik. Pemerintahan SBY terus bergerak melakukan upaya-upaya perdamaian. Kurang dari 1 tahun, pasangan SBY Yusuf Kala telah memenuhi janji kampanyenya. Konflik bersenjata Aceh telah bisa diselesaikan. That the Indonesian government signed a historic peace deal with leaders of the Free Aceh Movement, or GAM, which ended the conflict in Aceh. Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI dan kini menjadi kawasan yang aman dan damai. Komitmen Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembangunan negara Republik Indonesia begitu terlihat dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang terampil dan sumber daya alam yang melimpah dengan sangat efisien. Sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak SBY, juga sangat inovatif dalam mengatasi krisis yang terjadi di negara Indonesia. Semua program yang direncanakannya mengarah kepada program standar mutu. SBY terus berkomitmen bergerak membangun Indonesia menuju arah yang lebih. Tidak serius dalam pemberantasan korupsi. Dalam pembukaan Forum Anti Korupsi Indonesia yang keempat di Istana Negara, Presiden SBY menyampaikan dirinya terbuka untuk dikritik jika belum berhasil memberantas korupsi. SBY berharap KPK, kepolisian, serta kejaksaan terus bekerja dalam mengungkap kasus korupsi. Sementara terkait pemerintahan mendatang, SBY juga menyatakan dirinya telah mendengar komitmen serta semangat dari para capres dan cawapres dalam upaya pemberantasan korupsi. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah. Dalam 10 tahun masa kepemimpinan SBY, beliau serius dalam memberantas tindak korupsi, membiarkan KPK bekerja secara independen tanpa adanya intervensi sedikitpun. Bagi beliau, memberantas korupsi adalah tugas sepanjang hayat. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang penanganannya juga harus dilakukan dengan cara luar biasa. SBY mengatakan, penegakan hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan merugikan kepentingan rakyat. Menurut beliau, bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehidupan bernegara. Beliau optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi, jika dilakukan terus-menerus secara konsisten, akan dapat melahirkan pemerintahan yang jauh lebih bersih di masa depan.